kami akan melaksanakan tugas ilmu penyuluhan ternak dari Paralel 03 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Haji Fuad Madarisa MSc, dan dosen kedua Insinyur Amrizal Anas MP. Saya selaku ketua Sobri Habibullah dengan NIM 2210613068 angkatan 22, dan selanjutnya akan perkenalkan diri teman saya. Terima kasih Bang. Perkenalkan, nama saya Fauha Maulana Sufakan dengan NIM 2310611001 dari angkatan 23. Perkenalkan, nama saya Farazifa Bismi Ahda dengan NIM 2310610062 dari angkatan 23. Baik, perkenalkan, nama saya Faiz Alfayed Bilko dengan NIM 2310612061 dari angkatan 23. Untuk itu, selamat menyaksikan tugas penyuluhan kami. Oke Bang, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farazifa Bismi Ahda dengan BP 23. Bapak ingin menanyakan tentang ternak itik sekarang ini. Sebelumnya, nama Bang siapa Bang? Oke, baik, untuk Abang sendiri itu ada Jalan dari Agi. Untuk Abang sekarang angkatan tahun 2020. Jadi begini Bang, ada yang ingin saya tanyakan. Sekarang ini kan letak lokasi ini kan sekarang udah ada di fakultas nih Bang. Nah, kira-kira tuh siapa yang mencantumkan ide untuk dibuatnya peternakan di sini gitu Bang? Nah, kalau kebetulan di sini sebenarnya sebagai tempat penelitian gitu ya. Jadi karena memang untuk lokasi penelitiannya di daerah fakultas, jadi kami memanfaatkan kandang yang ada di sini gitu. Dan untuk idenya, karena memang penelitian ini termasuk ya turun temurun gitulah. Jadi setelah sebelumnya ada angkatan 19, 18 juga di sini. Jadi saya selaku angkatan 20 juga melanjutkan penelitian ini gitu terkait untuk titik dan juga bebeknya. Itu untuk tempat lokasinya. Bang, selanjutnya untuk pakan ini jenis-jenisnya bagaimana ya Bang untuk ternak itik sekarang ini? Kalau untuk pakannya sendiri itu kami ada 3 jenis pakan gitu. Yang pertama, ketika dia masih DOC itu masih berbentuk seperti tepung gitu ya. DOC DOD berbentuk tepung itu kisaran kira-kira udah umur 2 minggu 3 minggu lebih, baru kita tukar pakai pakan yang berbentuk crumble. Itu juga termasuk pakannya itu kami beli pakan komersil, itu pakan dari Pok Kandungnya. Nah, selanjutnya kan untuk pakannya kita pakai itu, kita juga ada pakan taman yaitu lidak juga. Jadi selain kita menggunakan pakan komersil, kita juga campurkan pakan dengan pakan lidak gitu. Kalau untuk tantangan terbesar pada peternakan ini bagaimana Bang? Peternakan itik ini. Untuk titik ya, kan kebetulan ini yang tempat yang kami alami. Nah, kan ini terdiri dari 2 jenis titik, yaitu itik packing dan juga itik sumang jonti. Kalau packing ini yang putih-putih, terus sumang jonti ini. Nah, untuk kendalanya itu di penjualan, karena memang mayoritas masyarakat itu lebih dominasi suka telur itik yang warnanya hijau. Sedangkan untuk packing sendiri itu telurnya berwarna putih. Mungkin terkait penjualan telurnya, terkadang kami ketika menjual telur itu kami selip-selipkan telur yang packing itu ditaruh di tengah, dan untuk telur yang warna hijau itu ditaruh di pinggir. Mungkin itu sih. Terkait selebihnya untuk perawatan sama aja kayak ayam juga sama, tapi lebihnya kalau kita di itik itu kita lebih mengganti sekam, karena kita tahu bahwasanya itik ini termasuk unggas air gitu. Jadi memang harus ada air. Nah, kita harus sediakan air, kita juga harus antisipasi, kita harus sering ganti sekam gitu. Kalau enggak ya seperti ini, bau gitu ya. Mungkin itu sih kendalanya. Terus kalau untuk jam operasional di kandang ini gimana Bang? Dari pembersihan kandang sampai pembelian pakan? Untuk operasionalnya, biasanya untuk pakan tuh kami berikan 2 kali sehari, yaitu pagi jam 8 dan juga tadi sore sekitar jam 4. Nah, untuk pembersihan kandang, untuk yang untuk BLD ini itu 2 hari sekali, kira-kira udah banyak kita bersihkan. Terus kalau untuk sekamnya sendiri kita maksudnya kita rasa ini kalau kiranya udah terasa basah, bau, itu kita ganti. Contohnya untuk hari ini kami akan mengganti sekam.
untuk kandang sendiri kami di sini membuat kandang kelompok karena memang di sini kami kelompokkan ya. Jadi setiap sekat itu ada sekitar 14 ekor. Jadi 14 itu 12 betina, 2 jantan. Itu berlaku di setiap kandang gitu. Tapi kecuali yang kandang ini karena memang kandang ini belum dilakukan seleksi dan perlakuan, jadi masih random ya, maksudnya masih jantan betinanya masih belum diatur kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya bang, kan ini ada dua jenisnya, ada dua ya bang. Itu kan memiliki keunggulan masing-masing ya bang. Itu yang antara dua ini yang mana yang lebih unggul? Sebenarnya di sini kan benar ada dua, satu itik si kembang janti dan juga di packing. Nah di sini itik si kembang janti ini adalah salah satu itik petelur. Kalau untuk itik packingnya ini adalah salah satu itik pedaging. Nah kenapa kami pelihara secara bersamaan? Karena di sini kita mau lihat perbandingan telurnya dengan pemeliharaan yang sama, pakan yang sama, dan juga sistem kandang yang sama gitu. Nah untuk keunggulannya sendiri sebenarnya dari masing-masing itik ini punya keunggulannya, karena di si kembang janti ini itik petelur, otomatis dia produksi telurnya lebih cepat, lebih banyak dalam presentasinya. Untuk itik packing sendiri ya nggak terlalu bagus dengan itik kembang janti. Terus untuk kondisi telurnya, untuk itik packing sendiri ini termasuk telur yang biasa kita lihat kayak warnanya hijau gitu. Tapi untuk itik packing itu warnanya putih. Untuk bentuknya itu kalau yang si kembang janti itu lebih ke bulat, tapi untuk packing dia lebih besar dan juga warnanya warna putih gitu. Untuk bobotnya sendiri untuk telur yang si kembang janti itu di range 63 sampai paling besar 70-an. Tapi kalau yang untuk itik packing karena memang besar dia itu bisa sampai 90-92 untuk bobotnya sendiri gitu untuk keunggulannya. Kalau untuk penetasan telurnya sendiri berapa lama ya? Nah kebetulan karena kami di sini selain untuk lihat produksinya, telur yang sudah dihasilkan dari itik dewasa ini kami lakukan penetasan. Selain penetasan juga kami jual untuk telur yang tidak masuk kriteria penetasan. Untuk lama penetasannya itu kalau itik sendiri itu 28 hari sudah mulai menetas. 28 hari. Jadi beda dengan ayam, kalau ayam itu sekitar 21 sudah mulai menetas. Ini 28. Di hari 26, 27 itu udah mulai satu-satu pecah telurnya. Gitu. Kalau itik 28 hari menetas. Kalau untuk obat-obatan yang digunakan ini apa? Kalau obat-obatan karena memang ini jarang ya, maksudnya jarang terkena penyakit, mungkin di DOD-nya maksudnya setelah menetas itu kami kasih Vitacik, kami kasih kita stres di air minumnya gitu. Jadi untuk menambah kekebalan tubuh dan juga karena memang ya kan ribut nih daerah sini, jadi dia bisa mengendalikan stresnya dia gitu. Jadi nggak mengganggu pertumbuhan dia gitu. Kalau untuk populasi di sini ada berapa? Kalau awal pertama masuk kami memasukkan yang induk itu sekitar 160-an. Pertama 160, karena sekarang populasi sudah menambah karena sudah ditas kan, itu pastinya abang kurang tahu, mungkin itu di angka 250-an untuk yang sekarang gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih bang. Sama-sama. Baik bang, sebelumnya nama saya Sobri Habibullah dari angkatan 22, biasa dipanggil Sobri. Mungkin saya akan menanyakan dalam peternakan ini apa-apa saja biasanya yang pakai alatnya untuk misal seperti sistem minum, pakan atau yang semacamnya. Kalau untuk peralatan yang digunakan untuk pemeliharaan sehari-hari itu kami untuk minumnya sendiri kami buat sistem nipple ya. Nah untuk pakannya kami letakkan ember. Selebih itu kalau untuk yang kecil-kecil kami beli tempat minum yang seperti itu. Terus untuk peralatan tambahan selain itu kami menggunakan cangkul skop. Nah gunanya itu untuk ketika kita membongkar skam, mengganti skam, itu peralatan lainnya. Baiklah. Satu lagi mungkin ini kan termasuk itik telur ya bang. Untuk sistem pengambilan telurnya pada masa-masa kapan bang? Nah untuk pengambilan telur karena memang itik ini biasa bertelur di jam-jam 6 jam 7 sore sampai besok pagi, yang itu puncaknya di malam hari. Nah untuk pengambilan sendiri biasanya kami ambil itu sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi. Sebenarnya nggak berpengaruh untuk pengambilannya, tapi karena memang takutnya nanti telurnya tuh bertambah, maksudnya untuk di hari ini sama hari besok tuh tercampur. Jadi kami ambil di jam 8. Nah setelah kami ambil kami bersihkan. Nah, setelah dibersihkan
kami timbang bobotnya berapa, terus kami ukur panjangnya berapa, dan juga kami kami ukur lebarnya. Jadi tujuan kami kayak gitu tuh untuk ya mengevaluasi gitu apa yang kurang sih dari pemeliharaan kami gitu terkait beratnya, lebarnya, dan panjangnya. Oh, baik Bang. Kalau untuk rata-rata telur per kandangnya per hari biasanya berapa Bang? Kalau untuk telurnya sendiri, karena ini kami sekat ya, kan kami sekitar di sini ada sekitar 12 sekat yang produktif bertelur. Sekat itu terdiri dari 14 ekor, 12 betina 2 jantan. Itu paling maksimalnya itu satu sekat itu 10. Paling minimal itu mungkin 6 dan juga 7 gitu. Pernah juga dalam satu sekat itu 3 karena yang faktor stres atau bagaimana gitu. Paling banyak sih 10. Selanjutnya Bang, mungkin kalau dari hasil telur yang telah ditutup dan diambil, untuk langkah terakhirnya mungkin apakah distributorkan atau dijual kembali atau ditetaskan atau gimana Bang? Nah, untuk di peternakan kami ini dua-duanya kami pakai. Yang pertama didistribusikan. Memang kami distribusikan di masa-masa ketika telur-telur yang setelah diproduksi ini, setelah diukur tadi, kami seleksi sesuai dengan mana yang masuk kriteria penetasan. Nah, kalau udah masuk sesuai kriteria penetasan, itu kami masukkan ke spesifikasi yang memang kriterianya bagus. Nah, yang selanjutnya yang tidak masuk, ini bukan berarti jelek, tapi tidak masuk ke kriteria penetasan, itu kami distribusikan ke pasar-pasar, kami ke warung-warung kecil gitu. Selanjutnya Bang, mungkin kalau untuk kan ada masa-masa telurnya buat itik untuk bertelur. Jika udah habis masa dia untuk bertelur, apa langkah selanjutnya untuk itik ini? Apakah dijual atau gimana? Nah, kebetulan ini termasuk itik yang bentar lagi masa akhir, udah sama juga dia masa bertelur. Nah, untuk selanjutnya karena memang di sini tadi kan ada sistem penetasannya, jadi untuk yang induk awalnya itu nanti akan kami jual. Nah, itu karena udah nggak berbusi, nanti kami ganti dengan hasil penetasan kami tadi itu akan dijadikan induk, akan dijadikan untuk berproduksi lagi nanti. Mungkin sekian Bang dari pertanyaan kami. Untuk itu kami tutup. Terima kasih banyak Bang atas wawancaranya selama tadi. Mohon maaf kalau ada perbedaan kami salah. Terima kasih. Abang juga mungkin apabila nanti penjelasan abang banyak yang salah, banyak yang nggak sesuai dengan apa yang nantinya di abang jelaskan, itu mohon maaf karena memang kita ini sama-sama belajar. Terima kasih Bang. Bang, nama saya Faiz Alfayed, bisa dipanggil Fayed. Saya mau nanya Bang, masalah ini kan kalau dilihat dari kandangnya ini kan emang kayak ya bisa dikatakan belum dibersihkan kan Bang. Jadi kan rawan penyakit juga nih Bang. Boleh nanya nggak Bang masalah penyakit apa saja yang ada di kandang ini yang biasa terkena di titik ini? Kalau yang selama kami ternak ini itu lebih ke mata, maksudnya matanya kayak ada tai-tainya gitu, dia lesu. Itu kalau bahasa peternakan itu kayaknya pink eye nama penyakitnya. Nah, selanjutnya itu satu, yang kedua itu dia penyakit snot tuh kayak sesak napas gitu. Nah, itu faktornya satu tadi karena memang belum dibersihkan, karena itu berpengaruh banget untuk ternak, karena sekam yang jorok itu banyak bakteri yang sehingga nanti dia bisa terkena penyakit itu. Untuk selanjutnya, yang pertama contohnya itu tadi, itu ada beberapa ternak yang besar, ujung dan ujung itu termasuk ternak yang kena penyakit. Nah, itu kami letak di kandang isolasi, kami pisahkan, baru nanti kami kasih vitamin. Nah, kalau misalkan ternak itu udah terlanjur mati, maksudnya udah di dalam kandang ini terlanjur mati, nanti situ kami bedah. Nah, setelah dibedah kami cek penyakit apa yang kena. Mungkin kan selain dia dari fisik luar ya, bisa juga dari fisik dalamnya. Itu nanti bisa kami kasih solusi untuk ternak yang lain biar nggak terkena lagi gitu. Biar nggak tertular ya. Iya. Oke Bang, mungkin itu saja. Terima kasih Bang.